Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik teman-teman, adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah manajemen sarana prasarana pendidikan. Baik, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Intan Sari dengan NIM 2301719. Lalu ada Hana Nur Aziza dengan NIM 2301174. Lalu yang terakhir ada Rifa Rodiatan Nadia dengan NIM 2304614. Baik teman-teman, di sini ada topik pembahasan. Yang pertama ada pengertian sarana prasarana pendidikan. Lalu yang kedua ada tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan. Lalu yang ketiga ada prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang keempat ada jenis sarana prasarana pendidikan. Dan yang kelima ada standar sarana prasarana pendidikan. Yang keenam ada ruang lingkup manajemen sarana prasarana pendidikan. Dan yang terakhir ada masalah sarana prasarana pendidikan di sekolah dasar. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi manajemen sarana prasarana pendidikan. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material bagi terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini dimaksud untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran baik secara langsung ataupun tidak langsung. Baik, yang kedua ada tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan. Tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan ini ada 3. Yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama. Yang kedua, untuk mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang terakhir, untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personil sekolah. Baik, sekian pemaparan dari saya. Pemaparan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Teh Ripa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip sarana prasarana pendidikan. Prinsip sarana prasarana pendidikan ada 5. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Pada dasarnya, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dilakukan dengan maksud agar semua fasilitas sekolah dalam kondisi siap pakai. Oleh sebab itu, manajemen sarana dan prasarana pendidikan dapat dikatakan berhasil bila mana fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat. Yang kedua, ada prinsip efisiensi. Prinsip ini berkaitan dengan semua kegiatan pengadaan sarana prasarana sekolah dilakukan dengan perencanaan yang hati-hati sehingga dapat memperoleh fasilitas yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Kemudian yang ketiga ada prinsip administratif. Melalui prinsip ini, berarti semua perilaku pengelolaan pendidikan di sekolah dilakukan dengan selalu memperhatikan undang-undang, peraturan, instruksi, dan pedoman yang diberlakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, ada prinsip kejelasan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab semua orang yang terlibat itu perlu dideskripsikan dengan jelas, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir ada prinsip kekohesifan. Prinsip ini berarti manajemen pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerjasama sekolah yang sangat kompak. Kemudian di sini ada jenis-jenis sarana prasarana pendidikan. Jenis sarana prasarana pendidikan apabila dilihat dari habis atau tidaknya dipakai, ada 2 macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama sarana pendidikan yang habis dipakai. Sarana pendidikan yang habis dipakai adalah
segala bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang relatif singkat. Contohnya kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, tinta komputer, bola lampu, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua, sarana pendidikan yang tahan lama. Sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dalam waktu yang relatif lama. Contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas, globe, dan beberapa peralatan olahraga. Kemudian jenis sarana pendidikan ditinjau dari bergerak atau tidaknya pada saat digunakan. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu yang pertama, sarana pendidikan yang bergerak. Sarana pendidikan yang bergerak adalah sarana pendidikan yang bisa digerakkan atau dipindahkan sesuai dengan kebutuhan pemakainya. Contohnya lemari arsip sekolah, bangku sekolah, dan masih banyak lagi. Yang kedua, sarana pendidikan yang tidak bisa bergerak. Sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah semua sarana pendidikan yang tidak bisa atau relatif sangat sulit untuk dipindahkan. Misalnya, saluran dari perusahaan daerah air minum atau yang sering kita sebut dengan PDAM. Kemudian, jenis sarana pendidikan ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran itu dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama, alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar. Misalnya buku, alat peraga, alat tulis, dan alat praktik. Kemudian yang kedua, alat peraga. Alat peraga adalah alat bantu pendidikan dan pengajaran. Dapat berupa perbuatan-perbuatan atau benda-benda yang mudah memberikan pengertian kepada anak didik, berturut-turut dari yang abstrak sampai yang konkret. Kemudian yang ketiga, media pengajaran. Media pengajaran adalah sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses mengajar untuk lebih mempertinggi efektivitas atau efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Ada 3 jenis media, yaitu media audio, media visual, dan media audiovisual. Adapun prasarana pendidikan di sekolah dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, prasarana pendidikan secara langsung digunakan untuk proses belajar mengajar, seperti ruang teori, ruang perpustakaan, ruang praktik, keterampilan, dan ruang laboratorium. Kemudian yang kedua, prasarana pendidikan yang keberadaannya tidak digunakan untuk proses belajar mengajar, tetapi secara langsung sangat menunjang terjadinya proses belajar mengajar. Misalnya ruang kantor, kantin sekolah, tanah dan jalan menuju sekolah, kamar kecil, ruang usaha kesehatan sekolah, ruang guru, ruang kepala sekolah, dan tempat parkir kendaraan. Kemudian standar sarana prasarana pendidikan. Standar sarana prasarana pendidikan merupakan acuan yang mengatur tentang fasilitas fisik dan peralatan yang harus tersedia di suatu lembaga pendidikan. Standar ini dibuat dengan tujuan memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan lingkungan belajar yang kondusif dan mendukung proses pembelajaran yang efektif. Standar sarana dan prasarana pendidikan mencangkup beberapa aspek, antara lain ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, ruang guru, kantin, toilet, lapang olahraga, ruang UKS, aksesibilitas, dan yang terakhir, teknologi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai ruang lingkup manajemen sarana prasarana pendidikan. Yang pertama yaitu ada perencanaan, kemudian ada pengadaan, kemudian ada penyiapan, inventarisasi, pemeliharaan, penyimpanan, dan terakhir ada penghapusan. Sekarang, yuk kita bahas satu-satu mengenai ruang lingkup tersebut. Baik, yang pertama ada perencanaan. Perencanaan sarana dan prasarana pendidikan ataupun sekolah dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang mengenai rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitas, distribusi, ataupun pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan oleh sekolah. Dalam proses perencanaan, hendaknya melewati tahap-tahap berikut. Yang pertama yaitu ada penyusunan daftar kebutuhan,
estimasi biaya, menetapkan skala prioritas, dan terakhir ada penyusunan rencana pengadaan. Baik, selanjutnya yaitu ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan. Apa sih itu? Jadi, pengadaan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan penyediaan semua jenis sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun pengadaan sarana dan prasarana pendidikan ini umumnya melalui prosedur sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan fungsi sarana dan prasarana. Yang kedua, mengklasifikasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Kemudian yang ketiga, membuat proposal pengadaan sarana dan prasarana. Yang keempat, peninjauan dan penilaian kelayakan untuk mendapatkan persetujuan dari pihak yang dituju. Dan yang terakhir yaitu setelah dikunjungi dan disetujui, maka sarana dan prasarana akan dikirimkan ke sekolah. Baik, selanjutnya yaitu ada penyaluran sarana dan prasarana pendidikan. Secara singkat, penyaluran merupakan kegiatan pemindahan barang dan tanggung jawab penyimpanan kepada unit-unit ataupun orang yang membutuhkan barang tersebut. Adapun hal yang harus diperhatikan yaitu ketepatan barang yang disampaikan, ketepatan sasaran penyampaiannya, kemudian ketepatan kondisi barang yang disalurkan. Selanjutnya yaitu ada inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang yang menjadi milik sekolah secara sistematis, tertib, dan teratur sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku. Ada 3 jenis kegiatan yang harus dilakukan berkenaan inventarisasi ini, yaitu yang pertama ada pencatatan perlengkapan, ada pelaporan barang, dan yang terakhir ada pembuatan kode barang. Kode barang merupakan sebuah tanda yang menunjukkan kepemilikan barang yang tujuannya untuk memudahkan semua pihak dalam mengenal kembali semua perlengkapan. Selanjutnya ada pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai dengan bentuk-bentuk jenis barangnya sehingga barang tersebut awet dan tahan. Ada 2 jenis pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah, yakni pemeliharaan sehari-hari, contohnya yaitu menyapu dan mengepel. Kemudian ada pemeliharaan secara berkala, contohnya pengecatan tembok. Pembahasan selanjutnya yaitu ada penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan. Penyimpanan sarana dan prasarana pendidikan adalah kegiatan menyimpan suatu barang baik berupa perabot, alat tulis kantor, surat-surat, maupun barang elektronik dalam keadaan baru ataupun sudah rusak. Penyimpanan perlengkapan sekolah yang baik ini akan menunjang penggunaan perlengkapan dengan lancar. Ada penyimpanan, ada juga penghapusan. Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan ataupun menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sarana dan prasarana tersebut sudah tidak dianggap ataupun sudah tidak berfungsi. Nah, 7 hal tersebut merupakan ruang lingkup dari manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Bagaimana teman-teman? Semoga mudah dipahami ya penjelasannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang permasalahan sarana dan prasarana pendidikan. Baik, kita sepakati bahwa sarana dan prasarana akan mendukung keberhasilan dalam proses pembelajaran sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Hanya saja dalam pelaksanaannya sarana dan prasarana ini masih terdapat permasalahan-permasalahan. Adapun permasalahan yang kita temui yaitu yang pertama fasilitas penunjang pembelajaran yang kurang memadai, kurangnya buku paket dalam sumber belajar, rusaknya sarana dan prasarana, kemudian hilangnya media pembelajaran dan sarana prasarana di sekolah, dan yang terakhir adalah tidak terawatnya sarana dan prasarana di sekolah. Jadi, penjelasan saya mengenai ruang lingkup dan permasalahan sarana dan prasarana dicukupkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik teman-teman, di sini saya akan membacakan kesimpulan. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah kegiatan yang mengatur untuk mempersiapkan segala peralatan atau material agar terselenggaranya proses pendidikan di sekolah. Pengaturan ini dilakukan untuk menunjang keberhasilan proses pembelajaran baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengelolaan manajemen yang baik akan meminimalisir permasalahan yang muncul dalam sarana prasarana pendidikan di sekolah.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.